got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musluhamah dari MNU2H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, syarat perilaku berbeda atau heterogen. Di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya dan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Selanjutnya di sini ada tujuan segmentasi pasar adalah untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dengan fokus pada segmen tertentu, namun masih ada berbagai tujuan lainnya yang perlu Anda ketahui. Berikut ini penjelasan singkatnya. Yang pertama ada pelayanan yang lebih baik. Segmentasi pasar dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Hal ini dapat membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya secara optimal. Melakukan segmentasi pasar berarti memberikan rincian target pasar dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu tim produksi dalam menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan, jadi tidak akan terjadi pemborosan sumber daya. Dan yang terakhir ada perencanaan yang efektif. Apa sih yang perencanaan yang efektif itu? Yaitu dapat membuat perencanaan yang efektif. Hal ini dapat terjadi karena sudah melakukan spesialisasi pasar, memiliki informasi rinci tentang kebutuhan target pasar, makanya proses perencanaan strategi pemasaran biasanya berjalan lebih efektif. Terima kasih. Pendekatan segmen 1. Pemasaran lokal. Pemasaran sasaran yang dijadikan acuan untuk kebutuhan lokal. 2. Pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit dan mencari bauran manfaat yang berbeda. 3. Pemasaran lokal. Pemasaran bersasaran menghasilkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok. 4. Pemasaran individual. Pemasaran individual adalah pemasaran yang mengarah segmen satu atau pemasaran yang disesuaikan. 5. Pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. 6. Pemasaran relung. Pemasaran relung adalah kelompok pelanggan yang mencari bauran manfaat yang terbedakan. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis segmentasi pasar. Jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya. Beberapa faktor yang sering dijadikan pertimbangan dalam menetapkan segmentasi perilaku adalah sikap, respon, pengetahuan, loyalitas, hingga penggunaan produk itu sendiri. Dan kedua, ada segmentasi demografis. Pengelompokan konsumen berdasarkan kondisi demografis seseorang. Beberapa aspek yang biasa jadi pertimbangan antara lain yaitu ada jenis pekerjaan, jenis kelamin, status, jenjang pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh segmentasi pasar berdasarkan demografis, yaitu ada produk kosmetik biasanya lebih banyak menyasar target market perempuan. Dan ketiga, ada segmentasi geografis.
Segmentasi geografis adalah pengelompokan konsumen berdasarkan lokasi tempat mereka berada. Biasanya kebutuhan konsumen di lokasi tertentu akan berbeda dengan lokasi lainnya. Biasanya karena faktor cuaca hingga keadaan. Contoh segmentasi pasar berdasarkan geografis adalah penjualan poncok akan lebih laris di daerah yang sering hujan seperti Bogor. Dan keempat ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan segmentasi pasar yang berhubungan dengan psikologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen Gabrielsen. Ingin membacakan manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar adalah sebuah proses pembagian pasar menjadi subset konsumen yang lebih sempit dengan kebutuhan atau karakteristik yang sama dan memilih salah satu segmen untuk menargetkan dengan bauran pemasaran yang lebih sempit. Manfaat segmentasi pasar adalah sebagai berikut. 1. Pasar lebih mudah dibedakan. 2. Pelayanan lebih baik. 3. Strategi pemasaran yang lebih terarah. 4. Peluang menemukan peluang baru. 5. Faktor penentu desain. 6. Melihat kompetitor dan segmen yang sama. 7. Evaluasi target dan rencana bisnis. 5 cara menentukan segmentasi pasar. 1. Target pasar. Target pasar merupakan sekelompok yang menjadi target penjualan produk. Umumnya target pasar akan memiliki karakteristik yang sama baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Dengan mengetahui target pasar, strategi pemasaran pun jadi lebih efektif dan efisien. Juga menghemat biaya karena target promosi produk ataupun jasa jadi lebih tepat sasaran. 2. Kenali dan pelajari kebutuhan konsumen dan perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen dapat memberikan arah perusahaan dalam mengembangkan produk baru atau layanan baru, menciptakan keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaingnya, menentukan strategi harga, membangun saluran pemasaran terintegrasi, serta strategi bauran pemasaran lainnya. 3. Analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. 4. Strategi pemasaran. Cara menyusun strategi pemasaran, tentukan tujuan dan indikator keberhasilan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan yang dibangun. 2. Target pasar dan minatnya. 3. Bangun user persona. 4. Buat rencana konten atau content plan. 5. Lakukan evaluasi secara rutin. 5. Evaluasi respon pasar. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam pemasaran? Evaluasi pemasaran merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan sistematis terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan pemasaran usaha. Kesimpulannya yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar membantu bisnis memahami pelanggan mereka dengan lebih baik. Dengan mengetahui siapa yang menjadi target utama, bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran, produk, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi pasar yang dituju. Hal ini memungkinkan fokus yang lebih tepat dalam menjangkau konsumen yang lebih potensial, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan mengoptimalkan penjualan. Sekian dari saya, Stephen Gabrielsen. Waalaikumsalam.